Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada audien yang telah hadir. Perkenalkan diri, nama saya Muhammad Rizal. Saya dari Politeknik Negeri Lampung, jurusan Peternakan, program studi budidaya perikanan. Di sini saya akan sedikit memberi penyuluhan atau memaparkan salah satu jenis budidaya yang ada di Indonesia, yaitu menjelaskan tentang polikultur udang windu dan ikan bandeng. Next. Yang akan kita bahas, yang pertama adalah pendahuluan nanti, kemudian yang kedua adalah tinjauan pustaka, yang ketiga adalah metodenya, dan yang keempat adalah jadwal pelaksanaan. Next. Di latar belakang ini salah satu yang dihadapi oleh petambak atau pada sistem polikultur ini yaitu kombinasi ikan apa yang digunakan. Sebelum itu kita terlebih dahulu mengetahui polikultur. Apa itu polikultur? Polikultur adalah suatu sistem budidaya di mana dibudidayakan dua atau lebih jenis ikan. Misalnya udang windu dengan ikan bandeng. Dengan karakteristik antara kedua spesies itu saling menguntungkan atau tidak ada yang merugikan. Next. Kita ke slide selanjutnya. Next. Nah, yang tadi kita bahas adalah polikultur. Apa itu polikultur? Sudah kita bahas. Next. Nah, sekarang kita masuk ke metodologinya. Metodologi. Yang pertama yang akan kita bahas, waktu dan tempat pelaksanaannya. Kemudian yang kedua adalah alat dan bahan. Yang ketiga ada prosedur kerja. Dan yang keempat, kualitas airnya. Next. Oke, next. Di sini ada anggaran biaya sekaligus alat dan bahannya. Yang kita butuhkan untuk menjalankan usaha polikultur ini, yang pertama adalah tambak. Bisa memiliki tambak sendiri atau bisa juga sewa gitu. Luasannya minimal 1 hektar. Kadang ada juga yang bisa memakai 500 meter persegi atau 2 hektar, tergantung punya kondisinya. Kemudian yang kedua adalah mesin pompa. Mesin pompa ini spesifikasi, tergantung jenis mesin apa yang digunakan. Kemudian ada penggaris untuk sampling, kemudian anco. Anco ini berfungsi sebagai melihat pertumbuhan atau mengetahui kebutuhan pakan yang akan diberikan. Kemudian membutuhkan pipa 8 inch, papan, teser, pH paper, diometer, refraktometer, termometer, dan timbangan digital. Untuk diometer, biasanya para petani ini tidak memiliki alat diometer. Untuk menanggulanginya, di tambak tradisional ini tidak perlu menggunakan diometer karena dengan satuan padatan yang rendah, penebaran yang rendah, tidak memerlukan oksigen yang terlalu tinggi. Jadi untuk oksigen di tambak itu relatif aman. Selanjutnya, next. Nah, di sini kita memiliki bahan. Coba sebelumnya. Bahan yang kita butuhkan untuk untuk luasan lahan sebesar 1 hektar, kita memerlukan benur
dengan ukuran PL12. Kenapa memakai benur PL12? Karena lebih tahan dibandingkan dengan menggunakan PL9. Karena daya tahan PL12 itu sangat tinggi gitu, bisa survive. Kemudian jumlahnya 20.000 ekor. Untuk jumlah sendiri ini bisa ditentukan dengan keinginan sendiri gitu. Range-nya antara 10.000 sampai 50.000 ekor untuk sistem tradisional. Kemudian ada benih bandeng sebanyak 7.000 ekor. Rate-nya antara 2.000 sampai 10.000 ekor untuk luasan 1 hektar. Kemudian pakan. Di sini pakan juga bisa digunakan, bisa juga tidak. Pakan ini spesifikasi untuk udang saja. Jika petani tidak menggunakan pakan, kemungkinan waktu pertumbuhan udang sendiri ini sangat lama. Jika menggunakan pakan bisa mengikis waktu, bisa lebih cepat 1 bulan. Kemudian pupuk urea. Pupuk urea ini digunakan sebagai penumbuh pakan alami. Pupuk urea ditebar pada persiapan awal, kemudian kita memerlukan kapur. Kapur yang digunakan ini biasanya kapur dolomit. Sebagai peningkatan pH, bisa juga menyuburkan tanah. Next. Nah, ini kualitas air. Untuk tambak tradisional ini kualitas air biasanya di atas 4. Jadi tidak memerlukan kincir karena pada tebarnya rendah. Kemudian suhunya 28 sampai 30 derajat Celcius. Bisa kurang, bisa rendah, tapi optimalnya 28 sampai 30. Kemudian dari pH 7,8 sampai 8,5. Dari salinitas 27 sampai 30 ppt. Dan juga kecerahan 20 sampai 40. Next. Nah, di sini ada prosedur kerja. Yang pertama adalah persiapan media. Nah, sebelum penebaran benih harus persiapan media terlebih dahulu. Yang pertama, perbaikan konstruksi tambak seperti pematang yang berlubang karena kepiting atau ular, dan juga konstruksi lainnya seperti inlet, outlet. Kemudian ada perbaikan dasar tambak. Maksudnya adalah pengolahan dasar tambak ini. Misalnya ada tepak-tepak kaki yang tertinggal saat panen itu harus diratakan untuk menghindari terjadinya udang atau ikan tersebut masuk ke dalam telapak kaki. Kemudian ada pemupukan tanah dasar berfungsi sebagai penumbuh lekap atau pakan alami untuk spesies nantinya. Kemudian selanjutnya adalah pengisian air. Pengisian air ini bisa bertahap, bisa juga langsung. Bertahap caranya yaitu pertama mengisi air sampai caren atau caparan, kalau bahasa daerahnya caparan, itu tergenang. Bisa juga cara kedua, hanya tergenang saja gitu, tingginya tidak lebih dari 10 cm. Ada cara kedua yaitu pengisian air secara full, sampai 30 cm ketinggiannya dari caren atau caparan tersebut. Kemudian setelah persiapan media sudah siap, kita lakukan penebaran benih. Penebaran benih, pertama yang harus dilakukan penebaran yaitu penebaran nener bandeng. Kita tebar dengan aklimatisasi yang tepat sampai usia 2 bulan. Penebaran dilakukan pada sore hari. Ketika sudah berumur 2 bulan atau nener bandeng sudah berumur 2 bulan, selanjutnya kita melakukan penebaran benur udang yang PL12 tadi. Kita masukkan. Kenapa begitu? Karena
umur bandeng lebih lama, pertumbuhan bandeng lebih lama, sekitar 4-6 bulan. Sedangkan untuk udang windu relatif cepat, 3-4 bulan. Jadi restnya bisa ditutupi. Next. Nah, untuk pengamatan sendiri dilakukan sampling gitu ya. Sampling melihat dari anco atau juga bisa menggunakan jala. Yang kita amati dari pertumbuhannya yaitu LPH, LPH atau laju pertumbuhan harian. Kemudian selanjutnya ada bobot mutlak, panjang mutlak, tingkat kelangsungan hidup atau SR, dan juga FCR. Nah, FCR ini bisa digunakan, bisa tidak. FCR di tambak tradisional cenderung tinggi, cenderung rendah, kurang dari 1. Karena pakannya sedikit. Kemudian kualitas air, untuk kualitas air diamati DO, DO bisa diamati, bisa juga tidak. Kemudian pH, TAN bisa diamati menggunakan indera penciuman gitu, hidung, apakah bau atau tidak, kemudian suhu, bisa menggunakan termometer. Next. Nah, ini untuk jadwal-jadwalnya. Next. Nah, cukup sekian presentasi atau penyuluhan dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.